Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas tata tulis karya ilmiah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siva Helena dengan NIM 18130105, Program Studi Teknik Elektroindustri. Nah, di sini judul yang saya ambil yaitu Rancang bangun drone underwater dengan sistem perubahan posisi titik berat untuk olah gerak sebagai inovasi teknologi di bidang kemaritiman. Latar belakangnya, 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut. Namun, masih banyak yang belum diketahui secara keseluruhan dan detail kekayaan laut yang dimiliki pada setiap titik atau daerah laut tertentu. Padahal, potensi kekayaan laut ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Data titik atau daerah yang memiliki potensi kekayaan laut perlu diketahui agar mempermudah dalam pemanfaatannya, seperti daerah mana yang banyak memiliki ikan atau potensi lainnya. Mendapatkan citra bawah laut untuk melihat potensi patahan lempengan bumi juga sangat diperlukan untuk kesiapsiagaan bencana tsunami. Daerah pesisir Samudra Hindia atau Pulau Sumatera memiliki potensi bencana gempa dan tsunami akibat tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia. Sebagai negara yang memiliki laut yang luas, Indonesia mesti harus memiliki teknologi yang dapat mensurvei keadaan atau kekayaan laut yang dimiliki dan potensi bencana yang akan terjadi. Kegiatan survei atau eksplorasi kekayaan laut yang dilakukan secara konvensional dengan penyelaman yang dilakukan oleh orang atau penyelam memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perlu penggunaan teknologi drone underwater yang dapat melakukan eksplorasi bawah laut. Melalui pemanfaatan drone underwater, dapat memaksimalkan hasil eksplorasi, meminimalisir risiko, dan dapat menjangkau kedalaman laut yang dalam yang tidak dapat dijangkau oleh penyelam. Penyelaman drone dengan secara dinamis dilakukan dengan memompa air masuk ke tangki balas seperti sistem pada kapal selam. Kekurangan sistem balas adalah ketika akan naik ke permukaan drone harus mengeluarkan air dari tangki dengan menggunakan kompresor. Sehingga dengan kondisi ini memerlukan tabung yang harus selalu berisi udara dan harus diisi ketika berada di permukaan. Hal ini tentu akan memerlukan daya yang lebih untuk mengisi kompresor. Begitu juga harus menyediakan tabung udara dengan material yang memiliki kekuatan mampu tekanan yang tinggi. Karena menerima tekanan yang menjadi lebih besar dari udara yang dikompresikan ditambah tekanan yang diterima dari air kedalaman laut. Melalui sistem ini, drone tidak memerlukan kompresor untuk mengisi udara ketika air di tangki balas dikeluarkan, sehingga akan menghemat energi yang digunakan dalam mengoperasikan drone. Selanjutnya, tujuan tugas akhir. Tujuan dilaksanakan proyek akhir ini adalah menciptakan drone underwater jenis Sea Glider dengan sistem perubahan posisi titik berat untuk olah gerak. Selanjutnya, daftar pustaka. Yaitu yang pertama Aminullah T. 2020, rancang bangun drone pembersih sampah menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama. Universitas Dinamika.
Yang kedua, Julia Fat E. Gocoin H. dan Putra RR 2021. The Fetch Study on Single Story Rainforest Concrete Building in West Sumatra. Before and After 2009 West Sumatra Earthquake International Journal of Geomet. Selanjutnya, Mulyana E. Adiningsih N. U. N. Fauzi CA 2016. Rancang bangun robot bawah air menggunakan sistem balas berbasis ROV dengan frekuensi 433 MHz. Telcat, telekomunikasi elektronika, komputasi, dan kontrol. Selanjutnya, Nugroho WH 2007. Perancangan kapal selam berdasarkan kajian berat, daya apung, dan stabilitas statisnya MPI. Selanjutnya, Wahab F 2019. Desain awal pembuatan glider Autonomous Underwater Vehicle atau AUV Parahyangan. JTERA atau Jurnal Teknologi Rekayasa. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.